Jangan ketawa. Dengar seperti kalian dengar anak 5 tahun ngomong. Ya, jangan ketawa. Selesai dia ngomong dan sebagainya, dia puas, kita panggil. Ternyata agama dan psikologi itu sangat nyambung. Dulu saya pikir ya, seperti di ilmu-ilmu syariat, fikih itu, saya menganggap bahkan dulu kalau mau gaul itu nggak harus pakai Islam sepertinya, karena Islam dan gaul itu bertentangan. Awal-awal seperti itu ya. Ternyata mamanya ini sangat protektif. Anaknya udah SMA, udah kuliah, tapi masih diperlakukan seperti tawanan, sehingga dia pengen berontak. Kemudian yang kedua, sering banding-bandingkan sama kakaknya masalahnya. Orang tua tuh sering salah paham. Bahkan terkadang ada anak tuh yang 2 karakter. Di rumahnya beda, di sekolah beda. Jadi dia merasa dia nggak diakui, dia merasa nggak disayang. Kemudian kalau orang tua semakin ini, jadi si anak itu memandang orang tua seperti ular. Kalau nggak menjauh, berarti ular itu harus dibunuh. Sedangkan menjauh nggak bisa, maka dibunuh. Hai semua. Udah kita pulang. Kembali lagi bersama Deci dan Sarah. Iya. Kita kayaknya harus ada ini sih, Kak. Disingkat mana? Jangan di sini. Nanti ditit. Oke, nanti tolong disensor tit. Jangan diomongin, jangan. Oh, senang sekali Sobat RRI dimanapun berada, ketemu untuk edisi Entah Berantah. Udah banyak banget ya, Kak, Ya, kita bahas. Kopi saring yang bermacam-macam udah kita bahas, dari yang penting sampai yang nggak paling penting. Tapi yang penting semua kita Penting ya. semua, alhamdulillah. Edukasi juga ya, niatan kita sih gitu. Entahlah Edukasi, ya kalau Sobat menginformasi. RRI ya. Semoga bisa mengambil hikmahnya dari semua podcast kita ini gitu. Kok ada yang ketawa tuh di belakang layar. Oke, kali ini kita ada yang spesial juga, Sobat RRI. Kita bakal bahas topik apa, Sarah? Terkait ada salah satu komunitas ternyata di Banda Aceh ini yang memang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan kekeluargaan juga, yang dimana sangat mengutamakan nilai-nilai Islami gitu. Bahwa Iya. kita tahu bahwa Banda Aceh ini merupakan kota Serambi Mekah ya, Kak Deci, yang tidak jauh-jauh dari nilai-nilai agama gitu. Ada 2 narasumber kita nih, Kak Deci, yaitu Bang Nasihul Humam, yaitu founder dari Tuduh Community. Iya, Halo, assalamualaikum, Assalamualaikum Bang. Bang Nasihul. Bang Nas, tadi ini ada pelafalannya Bang, namanya Nasih ya. Nasi pakai sa. Nasih. Nasihul Humam. Umam. Humam. Humam. Oh, Pakai alif. Humam. Humam. Oh, Umam. Umam. Iya. Oh, nggak ada hu ya. Ada. Emang nih ya. Tolong. Ada typo sedikit. Skripnya mana skrip? Ada typo dikit. Oke. Dan juga Muhammad Rida. Halo. Assalamualaikum Bang Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manggilnya Bang Rido, Bang Muhammad. Boleh Rido, boleh Rida. Oh, Boleh, berarti ada Rido 2 ya, dan Bang. Rida. Boleh pakai O boleh. Oke. Tapi seringnya pakai A sih. Rizkinya mana, Bang? Lagi main bola. Jadi Bang Rida. Bang Rida. Oke. Kita tahu kalau dunia anak muda mungkin beberapa persennya, kita nggak bilang semua lah ya, krisis identitas. Nah, jadi mungkin ada yang sibuk belajar, sibuk ini, sibuk itu, sampai lupa sebenarnya Potensi tujuannya dia kemana. apa, tujuannya apa, bahkan banyak Yang nggak tahu mau hidup itu mau tujuannya mau ngapain gitu ya. Nah, terus apalagi di era yang sekarang kayak gini nih, Sobat RRI, era digital Betul. yang serba-serbi, kalau semua kita mudah tersesat ya, mah Kak. ya, ya udah tersesat Gampang aja banget, gitu. Bener. gampang banget. Maka dibutuhkan misal komunitas-komunitas seperti ini yang dimana kita bisa berkegiatan positif gitu, Kak Deci. Jadi fase yang pengen kita obrolin adalah untuk kamu, Anda, ente, you, Dan yang di sini You nih, dan ketawa, teman-teman. jangan ketawa. yang pengen memang lagi fase di nyari tentang jati diri, ya nah, di sini nih Bisa ikut ngebahas. komunitas. Oke, yuk. Jadi pertama dulu untuk pertanyaan kita sih, Bang, Tuduh Community itu sebenarnya apa, kemudian bergerak di bidang apa, mungkin apa kegiatannya, program-programnya gitu. Dikenalin dulu nih. Kita berangkat daripada kerisauan sebenarnya kan. Kerisauan kondisi anak muda hari ini, remaja hari ini, itu mereka kondisi mentalnya itu tidak diperhatikan. Kalau kita cross check itu ternyata permasalahannya titik temunya adalah di masalah mental mereka. Semua permasalahannya baik di pekerjaan kan sekarang sangat mudah stres dengan pekerjaan. Baru beberapa hari stres bekerja, stres di pendidikannya, kayak
dimanapun sangat mudah untuk stress, drop dan sebagainya. Ternyata masalahnya masalah kesehatan mental. Kemudian masalah kesehatan mental balik lagi ternyata akarnya itu di rumah. Itulah kenapa Teduh Community kemudian muncul untuk pertama menguatkan mereka, kemudian menampung kegelisahan-kegelisahan mereka, pemikiran-pemikiran mereka yang sangat menumpuk dengan emosi-emosi negatif kita tampung, kemudian kita perbaiki juga sisi-sisi kekeluargaan. Itulah kenapa kita fokusnya pertama di psikologi, kemudian pendidikan dan keluarga. Itu titik fokus kita yang paling inti 3 poin itu. Itu. Berarti sebelumnya memang mungkin abang sebagai founder berarti Yeah. ya, Bang Nasiul ya? Emang ada kasus-kasus sebelumnya sampai abang bisa ada? Sangat banyak. Soalnya kita menangani kasus-kasus seperti ini sudah secara pribadi itu sejak 2012. Bahkan ada yang anak-anak udah ke penjara kita tanganin, anak-anak yang memang dianggap nakal, padahal kalau kita tidak menganggap itu nakal tapi aktif, ataupun mereka tidak sumber daya mereka itu tidak tersalurkan pada jalurnya, sehingga mereka yang mencari jalur yang tidak terarah. Ya karena kan dengan konsep pendidikan yang sehari ini itu tersistem, itu tidak menjawab kebutuhan emosional mereka dan kebutuhan jiwa mereka itu nggak terjawab, sehingga kemana mereka salurkan. Nah itulah mereka kemana yang tidak terarah. Maka kita tidak menganggap mereka itu jelek sebenarnya, dan sangat banyak banget. Ya bahkan di samping itu kita juga sebenarnya ada lembaga pendidikan, fokus lembaga yang kita buat sendiri, lembaga pendidikan yang kita tampung anak-anak yang memang usia-usia udah 20 tahun ke atas, 18 tahun ke atas lah. Dan semua yang kita tampung ternyata punya masalah mental semua. Contoh misalkan dari sikap mereka, karena asrama ya. Jadi terlihat misalkan ada anak, kenapa dia susah banget meminjamkan barang dia kepada yang lain misalkan. Pelit gitu. Iya. Atau baju dia gantung, jatuh sendiri marah-marah. Oh oke. Emosionalnya nggak Iya, terkontrol, nggak Bang. terkontrol emosional. Ini kan error respon. Kenapa terjadi error respon? Ternyata selama ini dia tidak terdidik masalah pengelolaan emosinya. Ternyata banyak sekali emosi-emosi negatif yang tertampung saat ini tapi tidak disalurkan, sehingga begitu distimulus langsung meledak. Dan sangat banyak. Ada juga anak sangat pinter, secara IQ-nya pinter dia, karena kita buka di lembaga tahfiz ya. Jadi setahun dia selesai 30 juz, tapi ketika kita ajak main ke Sabang, terus dia bilang sama teman-temannya, kok ini bisa jalan di atas air ya? Kapal? Iya. Semua dia Kok ketemu iya. kapal. Wow. Umur berapa Bang? Umurnya 20-an. Hmm. Ini kok bisa jalan di atas air ya? Kemudian kok ikannya itu bisa berenang seperti itu ya? Terus kita kondisikan teman-teman dan bilang, jangan ketawa. Dengar seperti kalian dengar anak 5 tahun ngomong. Ya, jangan ketawa. Selesai dia ngomong dan sebagainya, dia puas, kita panggil. Dulu pas kita tanya, dulu pas kecil ketika nanya dipotong ya? Dulu pas nanya dibilang, ngapain dia nanya? Itu aja yang nanya. Jadi dihambat, dipotong, semua kepo perkembangan pendidikan dia. Itu kan pendidikan. Itulah kesalahan orang itu menganggap pendidikan itu formal. Padahal formal itu bukan pendidikan, itu pengajaran. Nah, pendidikan ini live, inilah pendidikan di rumah, ini pendidikan yang aslinya itulah. Nah, itu ternyata pas kecilnya itu tidak puas. Nah, ketika dia mendapat ruang yang nyaman untuk dia keluarkan lagi PR masa kecilnya, keluar balik. Oh, oke. Itulah. Kenapa milih nama Teduh Community? Teduh. Apakah ini untuk berteduh? Ada hujan kan? Karena hujan. Kenapa nggak payung community? Payung. Kan ada ini. Nggak, kenapa? Ya mungkin ada filosofi di balik itu. Bang Oman. Karena nggak semua payung bisa berteduh ya. Nggak mampu meneduh juga. Kadang payung kalau terlalu berat anginnya nggak mampu juga. Nah, kadang ada hal yang lebih meneduhkan, yang itu sangat filosofis sebenarnya ya. Artinya ada nilai-nilai spiritual yang membuat orang itu teduh. Contoh misalkan hari ini kondisi di Gaza yang begitu nggak menenangkan, tapi orang teduh. Kita bisa lihat nggak ada kabar orang ODGJ di Palestina dengan kondisi seperti itu. Tapi Aceh 30.000. Ya, itu. Jadi teduh itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan materi ya, mengeluarkan sesuatu dari sifat-sifat materi itu dulu. Gitu sih teduh. Oke. Ini udah lumayan. Aku berteduh. Terhipnotis. Aku berteduh. Udah ke-trigger ya. Oh, iya juga ya. Habis itu curhat. ya? Aku bakalan join ya abis ini. Iya. Iya. Oke. Lu join loh. Restuin lah. Oh, oke. Iya, Nanti ya. Kita Langsung skip. ke Bang Rida dulu. Oke. Bang Rida udah lama bergabung di Teduh Community ini? Lebih kurang
setengah tahunan lah lebih kurang. Baru Baru berarti ya. cuman tertarik ya ketika pertama mengenal Ustadz Nasih ini. Karena kan saya kan backgroundnya pendidikan ya. Jadi pernah mencoba di Aceh, pernah mencoba di Malaysia, pernah mencoba di Jawa juga. Di melihat. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi itu terjadi yang saya lihat, dan sekarang ketika saya mengajar di sebuah sekolah dan terbukti ada yang kayak tadi Ustadz bilang tadi itu anak seperti ini, itu kan mungkin di usia yang sudah 20-an ke atas. Ternyata di anak yang di bawah itu juga di SD ya, lebih tepatnya tuh ada seperti itu. Jadi saya awal-awal mengajar itu mungkin kalau kita flashback sedikit ya, itu mungkin menangani anak-anak tuh kayak agak sulit ya. Jadi karena kan saya kan sudah agak besar menangani anak-anak SD gitu ya. Jadi kayak kadang cepat emosi, apalagi anak-anak kelas 1 gitu ya. Anak kelas 1 kan ini kan mungkin kalau sudah punya anak mungkin kalau ibu nih ya. Kalau punya anak gitu. Mungkin ya kalau punya anak kan mungkin bisa paham gitu ya. Ya kan? Nah, jadi agak sulit gitu. Nah, ketika ketemu beliau akhirnya oh iya ya, ternyata menangani anak-anak itu enggak yang kita pikirkan. Walaupun saya kan sudah melihat di Aceh, sudah melihat bagaimana di Malaysia, sudah melihat bagaimana di Jawa, tapi ada yang harus kita benahi dulu. Nah, seperti tadi, oh ternyata di sini ada sisi psikologisnya. Walaupun kan background kan keislaman gitu ya. Enggak semuanya tuh harus, ini misalnya ada anak kecil misalnya, anak-anak kelas 1 atau kelas 2 gitu. Ketika dia berbuat salah gitu, akhirnya kita langsung ngejudge. Kan anak kecil kan nggak tahu apa-apa gitu. Nah, tapi kita harus tahu background dia nih di rumah seperti apa diperlakukan sama orang tuanya. Jadi ketika datang ke sekolah kita nggak langsung ngejudge nih anak kok nakal kali ya, karena kita tulis di raport merah lapor ke orang tua nih anak ibu merah gitu. Akhirnya frustasi keluarkan dari sekolah kan, tapi itu bukan solusi. Tapi kita lihat bagaimana dia dididik, kemudian di sekolah kita melanjutkan. Nah, seperti itu. Oke. Berarti Bang Rida guru madrasah atau gimana? Guru sekolah? Guru sekolah SD dan SMP, tapi swasta. Oh, baik. Iya. Berarti kenapa Abang memutuskan untuk ikut Teduh Community ini? Pertama sama Ustadz Nasi itu sharing. Jadi awalnya kita sharing, saya bidang agamanya, beliau psikologinya. Ternyata agama dan psikologi itu sangat nyambung. Dulu saya pikir ya, seperti di ilmu-ilmu syariat, itu saya menganggap bahkan dulu kalau mau gaul itu nggak harus pakai Islam sepertinya, karena Islam dan gaul itu bertentangan. Awal-awal seperti itu ya. Akhirnya ketika saya belajar sama beliau, saya melihat ternyata Islam itu sangat relevan dengan apapun gitu. Jadi tidak ada yang membatasi Islam. Jadi ketika saya belajar, yang saya kan pesantren ya backgroundnya. Jadi ketika pesantren pun ketika bertemu dengan psikologi sangat nyambung. Jadi ternyata ada kaitan. Kayak tadi misal contoh, mungkin saya tidak paham ilmu tentang mengatasi anak-anak tadi, mungkin saya akan marah kan. Saya akan pakai dalil gitu. Dalil itu kayak Al-Quran hadis ya. Ini kalau kamu buat ini kamu akan masuk neraka gitu. Kamu kalau ini akan masuk neraka. Ini hadisnya, ini Qur'annya gitu kan. Ternyata nggak semua pakai Al-Quran dan hadis dulu. Jadi kita lihat dulu. Oh, ada anak nih. Contoh tuh, saya setiap pagi tuh sering meditasi. Ada satu anak di sekolah saya tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang. Itu kalau bisa dibilang nakal banget. Tapi setiap pagi saya mikirin sambil ngopi gitu. Tapi nggak ngerokok, ngopi aja. Misalnya kan orang kan ada kopi ada rokok gitu. Nah, kalau pakai dalil rokok haram. Tapi nggak juga. Ya, kalau sisi psikologis ya, biasanya yang perokok itu pelarian. Pelarian daripada Mulai besok pakai siwa ya. Rokok, game, karena kan cowok itu wajib bercerita. Ya, pelariannya kemana ya? Ke game, ke rokok, ke judo, sebenarnya itu ada psikologis yang belum tertampung sebenarnya sih. Baik. Jadi tadi pagi sambil ngopi itu yang nggak merokok, saya tambahkan lagi dikit merokok. Kemudian itu saya pikirkan hari-hari ini anak nih bagaimana saya bisa membantu dia untuk pendidikan. Jadi walaupun ketemu dia, lihat muka dia marah lagi. Misalnya saya itu sekitaran jam 6.30 misalnya. Nanti dia datang ke sekolah jam 7 gitu. Itu saya lihat muka dia di gerbang itu kayak, wah dia lagi. Walaupun tadi kan saya meditasi kan kayak, wah ini jangan sampai dia masuk, jangan sampai saya marahin, jangan sampai saya maki-maki gitu bahasa kasarnya kan. Ketika masuk, ketemu muka dia kayak, wah awas aja. Gitu. Nah itu kan akhirnya kan kayak, wah ini nggak cukup kalau hanya pakai innallaha ma'as sabirin gitu kan. Fasbir sabaron jamila, Allah bersama orang yang sabar, sabar itu indah, sabar itu cantik, sabar itu ganteng gitu kan. Jadi kayak itu kayaknya nggak bisa dipakai dulu nih. Karena kalau ketemu tetap aja untuk saya, ini kamu nih kenapa nakal seperti ini nih? Kamu nggak pernah diajari sama orang tua bla bla gitu. Tapi ketika kita coba lewat psikologi, oh ya, coba tenangin dulu,
lihat muka dia ya nggak apa-apa lah, diblurkan dulu gitu ya sementara, ya, disensor dulu mukanya dia. Kemudian coba lihat sisi-sisi dia di rumahnya seperti apa. Ternyata benar. Walaupun saya terkadang sama dia nggak terlalu dimanjakan misalnya satu anak ini, tapi ketika ketemu sama saya dia selalu curhat. Dan curhat apa aja. Ya kan, Ustadz kami diginiin, Ustadz kami di rumah tuh kadang dia cerita yang nggak penting. Ustadz kami di rumah tuh malam-malam entah ngapain, entah ambil mangga, menjamu tetangga, dicerita kan. Nah akhirnya kita kayak, oh ya dengar dulu gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan dia dekat dengan kita. Suatu hari akhirnya dia mengakui kalau dia itu salah. Gitu. Jadi pernah suatu hari saya jaga tidur ya, kita kan ada tidur siangnya gitu, qailula ya, jaga tidur. Jadi saya bilang kalau yang tidur itu dapat hadiah gitu. Nah dia tetap aja main gitu. Ya, memang kan sudah kita bilang nakal tadi ya, jadi dia tetap main. Yang nggak tidur nggak dapat hadiah. Akhirnya ketika bangun tidur, kawannya saya kasih hadiah yang tidur, dia mengakui, Ustaz nggak apa-apa saya nggak dikasih hadiah. Akhirnya dia mengakui, nah nggak apa-apa Ustaz, walaupun nggak saya kasih, tetap nggak saya kasih sampai sore itu. Saya melihat dia sedih nggak? Ternyata nggak sedih, ternyata dia kayak nggak apa-apa, emang dia ngaku dia salah. Nah, seperti itu. Akhirnya kayak wah sangat nyambung seperti itu. Karena kan mendapatkan ruang yang aman. Sebenarnya anak itu bersih, dia jujur. Coba dari kecil polos, dia jujur. Kenapa dia berubah ke bohong? Karena tidak mendapatkan ruang yang aman, yang teduh ketika dia berbicara jujur. Terus kita sebagai orang tua kan sering menghakimi. Nah, bukan justru malah ketika dia jujur kita apresiasi dulu, terima kasih udah jujur. Jadi merusak bonding antara orang tua sama anak, langsung menghakimi itu. Tadi kan permasalahannya mungkin aku balik lagi ke Bang, mungkin pandangan dari Bang Nasihul seperti apa. Kan tadi kan mungkin tadi anak-anak mungkin yang umurnya masih 10 tahun, masih di bawah, masih balita lah gitu. Gimana kalau itu terjadi oleh orang-orang yang mungkin kecilnya dia baik gitu, sampai SMA dia masih oke, kemudian kuliah dia, entah itu dia terjerumus apa segala macam, melakukan hal-hal yang di luar inilah, yang buruk lah pokoknya. Nah itu gimana menurut Mas Nasihul? Kalau Kadang orang yang dewasa ya masih bisa berpikiran positif gitu. Kadang ini kita melihat oh baik sebagainya, baik prestasi dan sebagainya, itu belum tentu. Ya ada kadang kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi di usia 0 sampai 7 tahun itu yang tidak terpenuhi. PR itu akhirnya biasanya di usia SD SMP itu masih tercover. Kebutuhan psikologisnya yang belum terpenuhi itu kadang tercover dengan pendidikan dia, prestasi dia, kemudian aktivitasnya dia tercover. Nah ternyata meledaknya itu ketika udah kuliah, udah bebas. Nah, kadang cara pendekatan orang tua, karena kan secara Islam itu ada 3 dia pendekatannya. Pertama usia 0 sampai 7 tahun itu sebagai raja, kedua itu sebagai tawanan, ketiga usia 7 tahun ketiga itu sebagai partner. Nah, terkadang ketika masih udah SMA itu masih diperlakukan seperti tawanan. Dan ketika usia 0 sampai 7, usia yang fase raja, itu nggak maksimal dibikin raja. Tapi kayak tawanan. Jadi fase-fase ini yang seharusnya sesuai dengan nilai psikologisnya itu nggak terpenuhi. Nah, kan ketika anak SMA nggak bisa lagi kayak tawanan. Mereka udah kayak partner, kayak ngomong kayak partner gitu. Kayak Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya Ismail, udah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nyembelih anaknya tuh. Padahal udah perintah Allah loh. Harus wajib lakukan, nggak boleh enggak. Tapi Nabi Ibrahim ketika jumpa Ismail itu nggak langsung bilang, sekarang kamu tidur, ini udah perintah Allah, tidur kamu. Nggak boleh lawan-lawan, dengar kata ayah. Enggak. Tapi malahan Nabi Ibrahim itu datang ke anaknya itu curhat dulu. Wahai anakku, ini arafil manami, aku itu mimpi. Jadi curhat dulu secara asertif. Ya, melihat dalam mimpiku itu Allah nyuruh nyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Fandur madatoro. Jadi kayak ngobrol sama anak yang udah usia partner gitu, nggak maksa. Sedang anak yang udah dididik dengan benar akan kooperatif. Nah, anak yang kemudian faf'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ya lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu. Berarti emang faktor keluarga yang paling menjadi faktor utama ya, Bang. Betul. Dan kita kan ada ruang curhat dan semua yang datang dari ke ruang curhat kita titik ujungnya keluarga lagi. Balik lagi ke keluarga ya. Berarti kita tidak bisa 100% menyalahkan orang yang berbuat kejahatan. Enggak. Contoh ya, kejahatan pembunuhan mama oleh anak perempuan di Kaju. 2 tahun yang lalu ya, 2022 ya, 2022 2023.
udah 2 ya. Di bulan Maret. Lupa saya tahunnya. Pokoknya ada. Tapi emang viral Pokoknya ada banget. tuh ya. Nah, orang kan menjudge anaknya yang durhaka. Anaknya membunuh emaknya sebagainya. Ternyata setelah sedikit-sedikit ternyata mamanya ini sangat apa ya? Protektif. Anaknya udah SMA, udah kuliah, tapi masih diperlakukan seperti tawanan. Sehingga dia pengen berontak. Kemudian yang kedua, sering banding-bandingkan sama kakaknya masalahnya. Itu. Jadi dia merasa dia nggak diakui. Dia merasa nggak disayang. Kemudian kalau orang tua semakin ini dia, jadi si anak itu memandang orang tua seperti ular. Kalau nggak menjauh, berarti ular itu harus dibunuh. Sedangkan menjauh nggak bisa, maka dibunuh. Dan itu udah logikanya udah nggak masuk lagi karena udah emosi negatif udah penuh. Itu. Dan kenapa anak seperti itu ya orang tua lagi yang mendidik seperti itu. Makanya dalam Islam disebutkan fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tua lah yang membuat dia itu seperti apa. Yang membuat dia anak durhaka ya orang tua didikannya. Itu sih. Baik. Berarti dalam pemahaman ini Bang harus nyampe nih. Makanya tadi saya tanya dulu nih. Enggak, ini masih aman nih. Oh, iya, Tadi yang ada wasarap agak ini dikit Bang. Oh iya. Karena dalam pemahaman ini kan nggak semua mungkin orang setuju yang kita anggap ya ini sebenarnya pokok permasalahannya. Tapi kalau misalnya sebagai orang tua punya pola pikir yang beda-beda memang Bang ya. Cara mendidik yang berbeda juga. Tapi dalam segi psikolog pasti tentu ada juga yang bedanya, dan membedakan ini yang benar, ini yang salah. Nah orang-orang tua sekarang kan belum semua juga open minded ya dengan hal-hal yang demikian. Nah bagaimana bisa dikatakan semua itu tergantung orang tua. Jika misalnya dari katakanlah taman SD, anak udah masuk ke pesantren dan sebagainya, maka pola ini bisa dibentuk kiranya dari kelas 1 sampai kelas 6 ini didikan orang tuanya begini nih. Kayak Abang tadi bilang kalau tahun 0 sampai 7 tahun itu jadi raja. Ya katakanlah dia memang seorang raja ya. Tiba-tiba dari 7 ke atas dia udah masuk pesantren katakanlah ya di usia tamat SD misalnya. Maka pola-pola ini memang bakal berubah seiring waktu, bukan 100% di orang tua lagi menjadi menjadi pilar utamanya ketika dia sudah punya lingkungan sekolah dan sebagainya. Maka ini bisa dipertahankan si anak, atau mungkin ada hal-hal lain lagi yang memang harus dilakukan orang tua supaya ya anaknya bakal sampai dewasa nih ya tetaplah jadi anak yang baik sesuai dengan fase usianya begitu. Itu kira-kira gimana Bang? Gini, kalau kita melihat sejarah pendidikan dunia ya, dari Athena, Sparta, kemudian Yahudi kuno, sampai kemudian pendidikan Islam, sampai ke pendidikan modern hari ini, itu kalau pendidikan yang melahirkan pasukan-pasukan yang kuat itu Sparta, kemudian tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan Athena, ya, kemudian Yahudi kuno, Nabi Yakub alaihissalam, ternyata itu kalau kita lihat usia 0 sampai 7 tahun itu yang mendidik itulah ayah sama ibunya. Termasuk Sparta. Kenapa mereka sangat kuat mentalnya untuk perang? 0 sampai 7 tahun itu ayah sama ibu yang didik. Itu. Setelah 7 tahun baru diambil oleh negara. Karena pembentukan dasar mental itu di situ. Bahkan Sigmund Freud sendiri, tokoh psikologi itu mengatakan yang usia 0 sampai 5 tahun itu sangat menentukan selanjutnya. Jadi siapa yang didik di situ? Inilah yang terabai di pendidikan kita, bahwasanya usia 0 sampai 7 tahun tidak masuk dalam evaluasi dan pantauan pendidikan. Padahal disitulah yang paling akar. Karena merasa itu tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Iya, seharusnya ini bagian daripada tanggung jawab orang yang memiliki kekuasaan di suatu negara, di suatu provinsi. Bagaimana memperhatikan itu? Karena dahulu pendidikan itu sangat memperhatikan itu. Yahudi kuno misalkan dari Nabi Yakub alaihissalam, itu yang mendidik itu ayah. Dan baru diantarkan ke lembaga formal kalau ayahnya udah nggak mampu lagi. Jadi konsep dan Islam juga seperti itu. Jadi di rumah itulah kenapa madrasatul ula, ibu itu guru pertama, wal ab mudiruha, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Karena itu sangat dasar dan itu kan nggak terpola di kita bahwasanya rumah itu pendidikan. Itulah kenapa rusak pendidikan, merusak mentalnya. Secara penelitian kan 1 dari 3 siswa sekolah itu sakit mental. Kenapa? Masalahnya pendidikan yang berdasar nggak terbangun. Dan itu pendidikan yang informal lah kita bilangnya ya Bang, karena di orang tua ya. Seharusnya bukan informal, pendidikan utama.
Oke. Pokok. Pokok utama Inti. ya. Akarnya, Utama. pondasinya. Masa Iya. soalnya kan di sekolah nggak ada pendidikan, pengajaran. Iya. Itulah dia. Oke. Bang Rida. Nih Bang Rida nih. Kaget dong udah kok. Tiba-tiba saya. Saya dipanggil. Iya. Kalau dari tantangan tadi yang Abang lakuin ngadapin katakanlah anak-anak yang tadi di luar ekspektasinya Abang gitu ya sebagai guru. Kan itu kembali Abang paham nih bahwa pokok utamanya adalah si anak di rumah ternyata begini gitu. Apa sih yang Abang lakuin untuk menghadapi hal-hal ini ketika orang tuanya memang yang apakah orang tuanya dipanggil ke sekolah atau Abang mungkin ngajak langsung komunikasi ke orang tuanya untuk menghadapi si anak tadi? Contoh yang tadi ya Kak. Yang tadi berapa itu kelas berapa Bang tadi Bang? Sekarang kelas 3 Kelas 3 kelas 3. SD. 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 Iya. Oke, baik. Jadi cara menanganinya berarti ya. Jadi kalau menangani yang pertama dulu mungkin kayak seperti yang saya sudah di awal kan, saya kan nggak tahu bagaimana cara menangani ini karena background saya kan pesantren. Kemudian ketika saya terjun pelan-pelan membaca nih per anak, yang pertama dari kita dulu benahinnya itu personal. Itu seperti saya misalnya menangani anak itu lihat ke saya dulu. Misalnya saya ketika masuk ngajar kayak tadi, jadi kalau istilahkan kayak sering dicontohkan sama Ustadz itu gelas nih misalnya nih. Ya kan? Ini kan kalau ada isi sulit untuk kita isi kan gitu kan, dia akan tumpah. Tapi kita kosongkan dulu. Nah, saya makanya setiap pagi meditasi itu kayak sengaja melihat ini pokoknya ketemu anak jangan emosi gitu. Jadi kayak meditasi dulu. Nah, kemudian ketika ketemu coba kita meditasi anak, kita ajarkan dia dulu. Nanti ketika memang ternyata nggak bisa, baru kita cari tahu backgroundnya tadi. Oh, ternyata di rumah seperti ini. Baru kita ajak orang tua diskusi. Kita kasih tahu ibu, mungkin yang ibu. Jadi terkadang gini di sekolah kita orang tua tuh sering salah paham. Bahkan terkadang ada anak tuh yang 2 karakter. Di rumahnya beda, di sekolah beda. Nanti ini ada kisah lain lagi. Contoh nih, ini mungkin sedikit contohnya. Contoh yang ini, orang tua sering menyalahkan sekolah. Jadi mengatakan bahwa sekolah ini telah merubah anaknya. Seharinya biasanya nggak seperti ini, tapi kok ketika Sikap masuk anaknya. ketika masuk ke sini kok agak berubah sikapnya. Nah, suatu hari ini anak ada masalah di rumah. Kemudian ini anak kelas 3 apa kelas 4 maksudnya, kelas 3 itu. Ini orang lain lagi. Ya, jadi kemudian ketika dia ada masalah di rumah dia lari bawa tas, kan anak kelas 3 ya. Misalnya, kok bisa dia kabur gitu. Betul. Dia kabur Nangis di kamar ya. Iya. Dia kabur ke sekolah bahkan. Nah, jadi Karena merasa mungkin sekolah jadi di rumah. satu sisi orang tua tadi menyalahkan nyaman. kita nih, kita terima. Oke, kita butuh evaluasi. Orang tua menyalahkan kita bahwa kita salah dalam mendidik karena dia menganggap bahwa anaknya kok berbeda nih sikapnya. Tapi anak tiba-tiba kita lagi istirahat ya, dia datang pakai tas gitu, masih kelas 3 SD. Ngelapor ke sekolah karena dia merasa nyaman di sekolah, di rumah nggak nyaman bahkan lah. Jadi Kebalik. jadi ke orang tuanya tadi komplain bahwa anaknya berubah sikap, sekarang kok dia larinya malah ke sekolah cari perlindungan. Berarti siapa yang salah di sini? Nah, jadi makanya terkadang orang tua kan ada salah paham. Terkadang ya mohon maaf sekarang banyak orang tua pun nggak kenal siapa anaknya. Gara-gara pola tadi tidak praktek di rumah karena dia sampai bahkan orang-orang sibuk kebanyakan gitu kan. Jadi karena nggak kenal anak, dia nggak tahu anaknya seperti apa. Ketika kita didik, maka itu yang dianggap berubah seperti tadi. Nah, baru kita panggil orang tuanya, coba orang tua kita dengan berbagai data dan fakta kita sampaikan, Bu, anak ibu seperti ini segala macam, bahwa ini data-datanya, karena mereka baru mau mengakui seperti itu. Oh, rata-rata nggak ada yang berontak balik ya, Bang ya? Awalnya dikasih ada. data ya? Ya, di awal ada, kayak tadi yang dia salahkan sekolah kan. Tapi ini datanya anak ibu lari ke sekolah. Nah, itu pun akhirnya orang tua baru paham. Oh iya. Gitu. Jadi yang salah mereka. Gitu. Tapi Jadi sampai saat ini ada perubahan Bang setelah dipanggil ke sekolah, diskusi dengan orang tua. ya. Ada perubahan dari anaknya atau orang tuanya ke sekolah? Mungkin kalau untuk orang tua ada. Akhirnya mereka mengakui iya ini salah saya. Bahkan sekarang juga masih jadi kasus itu banyak gitu. Ada bahkan anak tuh yang sehari-hari tuh kan melawan orang tua. Orang tua curhat ke kita. Ini anak saya kok hari-hari melawan. Apa yang saya perintahkan melawan, suruh melawan. Ternyata di suatu hari ketika kita sudah ajak duduk segala macam, dia jujur gitu. Oh ya, ini salah kami. Kenapa? Anak tadi melawan karena ucapan dari anak ini ke orang tua benar semua. Bapak sibuk, bapak nggak pernah di rumah, tiba-tiba datang marah-marah. Akhirnya mereka pun kayak,
anak sekecil itu marahin orang tuanya, iya juga, gitu kan? Dan Jadi itu sangat jujur ya. iya, jadi kayak anaknya marahin dia, iya saat katanya gitu. Kami ketika dimarahin sama anak, iya pula marahannya gitu. Jadi kayak yang dia marahin itu benar, gitu. Bapak nggak pernah di rumah, bahkan ketika sakit titipin sama tetangga, itu si anak. Jadi maksudnya ketika anaknya marah seperti itu kan logis, ya kan? Anaknya marah pun dia kayak mau bantah apa lagi nih, pakai dalil agama pun nggak bisa nih, ya kan? Dalil membela diri. Oh, iya. Jurus membela diri. Kejujuran itu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bisa lawan emang. Iya. Nah, oke. Udah kelihatan dari kasus-kasusnya. Oke. Ini balik lagi ke Teduh Community Oke, ya, Bang Nasyul. Apa aja misalnya program, entah itu kegiatan, program gitu untuk entah itu anggotanya atau sharing keluar, itu seperti apa Bang sebenarnya? Teduh Community ini apa kegiatan programnya mungkin? Selama ini kita baru giatkan dulu tentang sharing dan diskusi. Karena kita butuh, karena kan baru sendiri atau beberapa orang yang memang berpikir dalam soal psikologi itu, soal psikologi pendidikan dan keluarga. Sehingga kita butuh orang dulu yang lain yang virus kebaikannya perlu ditransfer dulu. Nah, maka kita giatkan diskusi-diskusinya, sharing-sharingnya. 1-2 yang butuh curhat, kita tampung curhat. Dan beberapa orang memang sudah ada potensi untuk bisa menampung curhat, terus kita asah supaya bisa menampung curhat-curhat orang lain. Via apa ini, Bang? Apanya? Via Lebih telepon, banyak website, offline. Offline. Berarti temu langsung, tatap langsung. muka. Di mana, Bang? Sekarang alhamdulillah, tempo hari kita belum punya tempat. Nah, Oke. sekarang alhamdulillah udah ditampung sama ada tempat namanya Akrab. Akrab. Kebetulan alhamdulillah qadar Allahnya sebulanan inilah Akrab ini diamanahkan kita juga yang ketua hariannya. Dan alhamdulillah ada fasilitas tempat yang memang ada ruang khusus, langsung kita buat healing corner. Healing corner, kita hidupkan lagi healing corner. Healing corner sebenarnya yang pernah ada, cuma nggak ada yang menjalankan. Dan alhamdulillah kita di Teduh sudah terbiasa dan timnya udah siap. Langsung fasilitas yang disediakan sama Akrab ini kita hidupkan. Ya, Teduh dan Akrab bekerja Iya. satu ini ya, Jadi Bang. satu. Oke. Itu anggotanya dari mana aja Bang? Abang emang ada maksud dari pertemanan kah, terus sharing gitu, kemudian yang bisa jadi pendengar ya udah jadi pendengar gitu. Membernya berapa orang nih, Bang? Itu bodohnya. Oh, jadi tukang curhat apa yang terima curhat nih? Tukang curhat lah. Lanjut, Bang. Kalau tim Teduh itu sekarang ada 10 ya. 10. 10 orang. Kalau yang sahabat Teduhnya ada 100-an. Karena kita setiap Ada nama Deci ya Bang? Ini sahabat lo. Lanjut, Bang. Iya. Iya, Bang. Jadi kita buka setiap kita diskusi itu kita buka, siapapun boleh ikut bergabung kan. Jadi ya ada 100-an lah kalau yang sahabat Teduhnya. Kadang kita juga adakan seminar pranikah. Itu kita juga ada. Wah, bisa nih. Lu apa? Pranikah. Pranikah. Iya betul, harus loh. Iya, itu tapi Betul. kalau udah ada calon kan, Bang. Enggak. Salah besar itu. Berarti kalau jomblo Gimana, Bang? Itu boleh. Saya kalau Berarti kita kalau jomblo boleh. belajar pranikah itu pas sudah ada calon, itu kayak kita perang tanpa persiapan. Yes, benar. Kita nggak pernah latihan perangnya, yang Tiba-tiba udah mau. pegang senjata. Makanya banyak orang yang hancur pernikahannya, kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Cuma berlandaskan pada rasa suka. Cinta. Mempersiapkan diri dulu ya Bang. Iya, ilmu. Oke, jadi emang segala bentuk yang hubungan terkait sosial, pendidikan, mental, dan segala yang ada di lingkungan kita itu bisa curhat di Iya. Di Teduh mana, Bang? Community ini ya, Bang ya. Kalau mau Ya, curhat sekarang, kemana nih? Sekarang kita lebih kalau yang tenaganya tenaga teman-teman di Teduh, tapi sekarang untuk ruang curhatnya berarti di bawah Akrab. Ruang healing corner itu di Peniti. Peniti. Kalau di Instagram tuh ada akrab.in, akrabin. Di situ nanti ada informasi. Berarti untuk ininya beda ya, Bang, antara Teduh dan Akrab ini. Iya. Oh, Cuma baik. walaupun yang mengisi di Akrab Itu juga orangnya. Iya. Oke. Berarti Abang sebagai anggota berarti yang ini ya, apa yang mendengarkan curhat-curhat kah? Sebagai anggota sama. Sebagai iya. anggotanya Tapi berarti. bagian pendidikan Bagian anak-anak ya, pendidikannya. Bang ya. Oh, berarti ada kategori-kategorinya juga. Ada bagian-bagian tersendiri nantinya. Untuk kalau khusus kayak mental dan Kalau itu segala nanti sesuatunya. ada tim khusus kalau yang harus mendengar itu biasanya ada basic kuliah psikologi, Psikolog, kemudian konselor, konseling, konselor. dan tapi ada hal yang kita tambah plusnya.
Karena manusia itu kan terdiri daripada alam ruh yang non fisik dengan alam bashar yang fisik, menyatu lahirlah yang namanya jiwa ataupun nafs. Nah, kalau psikologi umum kan hanya membahas tentang basharnya, manusianya aja. Makanya nggak selesai-selesai, orang minum obat itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena fokusnya cuma di fisiknya. Bukan di jiwanya itu ya Bang ya. Makanya walaupun udah pernah kuliah di psikologi, udah ini tetap kita briefing juga, nanti kita juga kena wilayah ruh ini. Karena manusia nggak bisa lepas daripada ruh. Bang, yang terpenting dari semua sesi-sesi ini yang dilakukan selama ini free Bang? Ya. Wow. Ini memang berharapnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk balasannya, pahala. Atau mungkin ada kayak mungkin dari orang-orang yang ngasih support untuk mungkin ya kayak saya misalnya curhat ke abangnya, merasa terbantu mungkin dukungan dari luar mungkin ataupun ya, selama ini kita tidak berharap orang itu ini, karena memang kalau ada beberapa yang menawarkan sih, tapi kita belum masukin proposal juga. Karena kalau ribet harus kasih, ya udah kita yang penting yang ini jalan, banyak orang harus dibantu kok. Luar biasa. Free guys. Abang kalau ngomong di sini free, pada ngantri ini. Ini wajah-wajah free. Wajah-wajah free. Pada ngantri, aku juga soalnya. Oh, siap boleh. Ya, berarti kalau misalnya dari sobat RRI ada yang mungkin bukan tertarik langsung ya, mungkin ada ingin tergerak hatinya, ingin berbagi, nggak punya teman cerita kali di rumah, ataupun mungkin ada permasalahan yang mungkin susah mau disampaikan orang biar lega aja sebenarnya juga bisa ya Bang. Itu bisa langsung datang ya Bang. Atau ada websitenya mungkin ataupun Instagram tadi Bang, Teduh Community? Teduh bisa, atau sekarang yang lebih karena kalau yang program Healing Corner berarti udah di bawah Akrab, walaupun yang ngisi orang Teduh. Itu Healing Corner bisa dibuka. Satu lagi akrab.in. Bisa di dua itu ya. Oke. Oke, itu sudah di penghujung podcast nih Kak. Yuk pulang. Buru-buru banget. Buru-buru. Bang, kata-kata hari ini. Kak, itu ada podcast. harusnya. Tapi nggak apa-apa. Bang, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, hidup itu dua. Kalau nggak mewarnai, diwarnai. Kalau tidak langsung mikir ini. Iya juga ya. Apa ya? Boleh enggak kata-kata hari ini? Mungkin ke Bang Rida. Kata-kata hari ini itu tentang yang tadi ya. Semoga lelah itu menjadi lillah. Iya. Amin. Amin ya Allah. Oke. Asik, setiap momen kalau kita bilang, kalau orang closing statement, tapi kita punya pasti harapan dan pesan ya Bang ya, untuk kaula muda, Gen Z kah, orang tua. Momen ini kan bisa disampaikan juga bahwa kayak Abang bilang tadi, nggak semuanya bisa open minded ya hal-hal gini. Ada yang kadang-kadang pendidikan yang orang tua merasa nih pendidikan VOC ini lebih diterapkan nih. Ini dari 0 sampai libas terus sampai 17 tahun. Sampai rumusa gitu. Iya, rumusa. Mungkin ada yang ingin Abang sampaikan dari Bang Rida dulu untuk orang tua ataupun kaula muda sekarang ini terkait Teduh Community, pengen gabung silakan gabung, ataupun hal yang ingin Abang sampaikan silakan Bang. Oke, baik. Yang pertama dari sisi kalau keislaman ya, yang pertama Islam tidak sekaku yang kita pikirkan ya. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak punya tempat untuk berteduh ya, maka insya Allah teduh punya tempatnya. Iya. Yuk Bang berteduh. Bisa nih. Oh iya, ngajar teduhan sih. Cuma keceplosan Bang, maaf ya. Siap. Oke, dari tapi ini bebas. Iya bebas Bang. Bebas kan, nggak mau nyampein ke khusus ke siapa terserah. Kita lebih ke karena pemegang peran utama yang bertanggung jawab di dunia pendidikan ya. Yang pertama, jika ingin membangun Indonesia dan ingin membangun Aceh bagi yang punya kekuasaan di Aceh dengan ada hak istimewanya, maka kalau ingin membangun, ubahlah pendidikan yang utuh untuk manusia. Karena sekarang pendidikan belum utuh untuk pendidikan manusia. Itu yang sangat inti yang harus dilakukan. Oke, ini terbuka untuk umum juga ya berarti ya Bang ya? Ya, siapapun boleh. Khususnya yang ada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi kalau memang perlu tempat berteduh,
Iya. Iya. Butuh teman juga bisa ya Bang. Iya. Hubungi kita. Berbicara. Kok kita sih? Oh enggak, kita bantuin. Oh, kita Nanti kita kenalkan ke Oke. Teduh Community Mungkin nanti ya. kita bisa kerja sama juga dengan RRI gitu, Boleh, layanan boleh. curhat itu bisa juga ya Kak Deci Iya, ya. benar. Kalau Ya, Selesaikan. mungkin nanti ada hal yang bisa kita Kalau di RRI itu ada Halo RRI di Iya. Senin Jumat. Nah, kalau misalnya untuk hati dan mental belum ada nih Iya, nerima. belum. Karena Oh. langsung ke Teduh ya guys. Oh, ya, betul. Benar. Dan itu sangat penting sebenarnya. Nah, kalau ya ada tempat aduan yang kaitannya langsung sama fisik, mental, kehidupan yang mungkin nggak kelihatan di orang, tapi kita yang ngerasain. Betul, Oke. betul. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk Terima kasih Bang Ya, Rida. makasih banyak. Bang Rida dan Bang Nas. Bang Umam. Ini masih jadi PR aku nih Kak. Ini udah namanya. Ya, benar, ya benar. Data susah. Nasi. Nasi Nasi Umam. Hill. Karena kan Bang pengucapan- Umam, aku lebih gampang Oh iya, ngomong Umam Umam. ya. Oh iya ya bener ya, kenapa nggak Umam aja? Ya, bener ya? dirimu. Untuk ke depan berarti harus ada pertemuan lagi baru lurus ya. Oh iya. Itu menit tandanya itu. Ya, the next podcast Iya, ya, iya, nanti bisa. kita bisa isi dengan konsen yang berbeda ya kali aja, khusus untuk yang pranikah. Oh iya bener lagi. Ya bener lagi. Langsung, kalau lirik-lirik loh. Makasih untuk abang-abang yang Iya, sudah hadir di semuanya. Kupi Sareng kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi juga untuk ya jangan merasa sendiri lah. Iya betul. Ya. Banyak loh tempat yang bisa kita bercerita gitu. Mungkin bukan di komunitas, mungkin teman juga bisa di tempat bercerita ternyata. Iya. Dan ada juga komunitasnya sekarang kita bisa berbagi cerita, kita curhat aja juga bisa ya Boleh, Bang. boleh. Orang mungkin nggak menganggapnya nggak penting karena kan Betul. kadang orang ngomong dianggap kamu sih lebay banget. Nah, kita nggak menganggap itu. Iya, Semuanya betul. penting kok. Dan Masya Allah ini free ya, dan Iya. tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk itu. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk abang-abang untuk hari ini. Dan mudah-mudahan terus kita upayakan hal-hal yang baik di Kupi Sareng ini yang menjadi inspirasi untuk Anda. Pantengin terus Instagram kita. Di RRI_Banda Aceh dan juga subscribe juga YouTube kita RRI_Banda Aceh. Iya, kita pamit ya guys. Dadah, Terima kasih, Bang. terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.